Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di seluruh Nusantara? Berjumpa di Widijo Channel. Di kesempatan kali ini, yuk kita ikuti sebuah video yang bisa kita interaksi ya, yang berhubungan dengan pencapresan di tahun 2024. Formula E itu ia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan ban. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan hukum. Kalau benar ada. Negara nggak boleh kalah gitu kan? Iya. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa KPK mengalami kegamangan karena setiap akan memeriksa Anies Baswedan diancam didemo, diancam dibakar kantornya, dan diancam dengan tuduhan politisasi. Padahal terang benderang menurut Profesor Mahfud MD, BPK sudah memberikan opini. Rudi S. Kamri tantang KPK yang takut gedungnya dibakar karena usut Formula E era Anies Baswedan. Jangan cemen, dikutip dari kabnews.id. Pegiat media sosial ternama Rudi S. Kamri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD takut gedungnya dibakar jika mengusut kasus dugaan korupsi Formula E era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KPK seharusnya berani bertindak, jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya karena takut didemonstrasi, bahkan kantornya dibakar. Kemudian KPK takut memanggil Anies Baswedan. Kalau saya jadi ketua KPK, akan saya panggil Anies Baswedan untuk diproses hukum. Kalau ada ancaman, laporkan ke polisi. Simple. Saat ini yang dibutuhkan adalah nyali pemimpin KPK, kata Rudi S. Kamri di Jakarta, Minggu 19 Maret. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD secara belak-belakan mengatakan, KPK selalu menerima ancaman setiap ingin memeriksa kasus dugaan korupsi Formula E di era Anies Baswedan. Dalam cuplikan video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter @ch_scottimah2, Selasa 14 Maret 2023, Mahfud mengatakan ada hambatan politis setiap KPK ingin menyelidiki Formula E. Pasalnya, kata Mahfud, setiap KPK mau memeriksa Formula E, mereka kerap dituding menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Tidak hanya itu, kata Mahfud, bahkan muncul ancaman demonstrasi hingga membakar gedung KPK. Mahfud juga menjelaskan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Formula E sebenarnya tidak boleh dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hal itu, kata dia, karena dalam undang-undang olahraga yang boleh dibiayai APBN atau APBD adalah yang disukai masyarakat luas, contohnya sepak bola, bulu tangkis, voli, dan sebagainya. Rudi S. Kamri kemudian merujuk komitmen fee yang sudah digelontorkan oleh Anies Baswedan ke Formula E Operations, yakni sebesar 560 miliar rupiah. Bahkan jika melihat catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anies kepada Formula E Operations atau FIO total mencapai 53 juta pound sterling atau setara 983,31 miliar rupiah pada 2019 sampai 2020. Sudah terang benderang ini penyalahgunaan anggaran daerah oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Anies Baswedan. Itu uang APBD milik rakyat yang ternyata dibuat bancakan hanya untuk meningkatkan citra diri seorang Anies Baswedan, sesalnya. Nah, kata Rudi, sekarang tinggal KPK berani atau tidak memeriksa Anies hingga tuntas. KPK jangan maju mundur karena takut dituduh politisasi. KPK harus menjawab keraguan publik dengan memeriksa Anies. Jika tidak, berarti benar bahwa di KPK ada faksi Taliban. Kalau Pak Firly, Ketua KPK, mau menolak tudingan itu, bantahlah dan buktikan dengan memproses hukum Anies Baswedan. Jangan karena yang bersangkutan menjadi capres, kemudian KPK tidak punya nyali. Kalau itu terjadi, bagi saya ini tragedi hukum yang sangat brutal.
Apalagi jelas Menko Polhukam sebagai penanggung jawab politik, hukum, dan keamanan di negeri ini sudah menjamin tidak akan membiarkan KPK sendirian. Pasti pemerintah akan membackup apapun keputusan KPK, cetusnya. Rudy juga menyindir KPK yang katanya punya independensi. Namun, hal ini tidak terbukti dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E di era Anies Baswedan. KPK seharusnya punya independensi, tapi ternyata independensi KPK ini sudah luntur. KPK seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Ini yang berkembang di masyarakat. Kalau pimpinan KPK mau membantah, tidak perlu dengan kata-kata. Hanya satu yang perlu. Teman-teman, itu satu video ya. Ini kembali kepada salah satu calon presiden Anies Baswedan, yang memang Anies Baswedan ini adalah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Formula E yang dilakukan tahun kemarin ya, bahwa ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat. Kenapa? Kalau memang ada unsur kesalahan atau unsur korupsi ya, KPK tidak segera mengusut tuntas tentang kasus Formula E yang berhubungan dengan Anies Baswedan. Apakah memang karena takut disangka menjegal Anies Baswedan yang pengen nyapres ya, jadinya kesannya Anies Baswedan ini lari dari kasus hukum dengan alasan pencapresan ya. Semoga aja tidak ya, semoga aja ada ketegasan dari KPK, walaupun orangnya sedang nyapres, tapi kalau memang harus ditegakkan keadilan, seharusnya harus segera diselesaikan ya. Perkara disangka menjegal, perkara akan diancam begini begitu, kalau namanya keadilan, justice ya harus ditegakkan. Nah seperti itu, supaya masyarakat tahu ya, masyarakat tahu mana yang sebenarnya terjadi. Kalau memang nggak salah ya nggak salah, tapi kalau yang salah ya salah ya. Jangan gara-gara mau jadi calon presiden ini dijadikan alasan untuk lari dari kasus hukum. Nah, bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan berkomentar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.